Ini dia pemirsa. Bisa kebayang nggak Disi? Medali emas ke-30 dan langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan didampingi oleh Ketua Umum PBFC Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa. Ya, dan juga ada Bapak. Momen-momen yang dia di mana akan kita lihat Bapak oleh Bapak akan medali emas ke-30. Dan untuk WWW masih sangat bersejarah dikalungkan oleh Bapak Presiden, ini sangat luar biasa. Namanya yang jelas luar biasa ya, karena ini ajang perdana bagi kami cabang olahraga pencaksilat. Jadi buat WW pribadi ini sangat kesempatan sekali bisa bertanding di Indonesia, terus juga pertama kali Asian Games di pertandingan, jadi luar biasa bangganya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu, hari ini ku buktikan. Raihan emas atlet pencaksilat berparas cantik WW Wita di ajang Asian Games 2018 seketika melambungkan namanya. Tapi di balik popularitas hingga viral aksinya saat melakukan tendangan mematikan ke pesilat asal Malaysia, Dara kelahiran 13 Februari 1993 itu merentang kisah pilu tentang perjuangan serta masa lalunya. Terlahir sebagai sulung dari 6 bersaudara, WW Wita sempat mencicipi buah manis kesuksesan orang tua. Tapi ketika usaha ayahnya bangkrut, WW yang ketika itu masih berusia dalam hitungan jari, tak luput dari berbagai cobaan. Pahitnya kehidupan membuat mereka harus pindah ke Ciamis, kampung halaman sang ibunda. Bahkan pernah merasakan makan 1 kali sehari hanya dengan nasi dan garam. Kalau mengenang zaman dulu tuh yang tersulit itu kita sampai di rumah itu benar-benar mati lampu, nggak ada listrik, dan juga makan pun juga kadang pernah yang sampai kita tuh makan sehari cuma sekali dan itu cuma nemu garam. Tapi dibilang pahit enggak juga sih, indah juga karena kita banyak ceritanya. Jadi ada waktu itu aku masih SD, adik-adik aku masih kecil-kecil banget, dan 2 adik yang terakhir tuh belum lahir. Dan pas baru aku masuk SMA, baru yang 2 lahir, dan itu sebenarnya menambah biaya hidup sih. Tapi alhamdulillah karena rezeki mereka melalui tangan WW, akhirnya biaya kehidupan bisa tertutupi, terbayar. Kadang WW makan, orang tua tuh nggak makan walaupun dia bilang mama papa udah makan, tapi kan kita tahu lah ya gimana, kita juga bisa melihat walaupun kita belum dewasa tapi kita tahu gitu. Dan dari situ WW bertekad bahwa ingin membantu keluarga. Salah satunya dari kecil aja sudah mulai bantu orang berjualan, dapat uang bayaran, menjual-jual gundu, karena dulu WW seneng banget, karena WW dulu tomboy, seneng main gundu, seneng main kartu kayak gitu. Awal WW ikut pelatnas untuk persiapan Asian Games, yang WW pikirin ya gimana caranya menjadi juara di Asian Games. Jadi nggak ada kepikiran bener-bener nggak ada kepikiran sih, lagi juga emang WW nggak terlalu pengen viral gitu, nggak, cuman kaget juga tiba-tiba tulisannya viral gitu, tendangan juga jadi viral gitu, padahal dari dulu memang tendangannya kayak gitu. Pertama lihat, loh kok kayak tendangan WW yang itu kok nyebar di mana-mana gitu, terus viral banget. Padahal sih sebenarnya dari dulu pertama kali ikut silat sampai sekarang WW menggunakan teknik yang sama gitu, tendangan yang sama gitu, jadi nggak nyangka aja. Menekuni pencaksilat sejak duduk di bangku sekolah dasar, WW yang jadi saksi pahitnya cobaan hidup dan beratnya perjuangan orang tua melewati masa kecil yang suram. Saat tinggal di salah satu kontrakan di Ciamis, WW dan keluarga hidup cukup lama tanpa penerangan lantaran tak mampu membayar tagihan listrik. Dan di usia yang kala itu masih 12 tahun, WW menjelma jadi anak yang berpikiran dewasa. Bonus senilai 7,5 juta rupiah yang didapat dari kemenangannya di salah satu pertandingan pencaksilat diserahkan WW pada orang tua dan sebagian digunakan untuk menghidupkan listrik di kontrakan mereka. Berapa tahun gitu malah.
Kita hanya hidup ditemani dengan patromak. Kalau kita nggak mampu beli minyaknya itu, akhirnya kita pakai lilin. Jadi dulu waktu pertama kali Wewe ikut silat itu sebenarnya ketika menang pertama, terus ditawarin mau jadi atlet atau enggak, diiming-imingi bahwa kalau jadi atlet itu bonusnya sekian, dapat uang, dapat ini, dapat itu. Ya itu sih sebenarnya yang buat Wewe tertarik. Jadinya Wewe ingin sekali terjun di situ karena ingin membantu keluarga. Setidaknya Wewe berpikir kalau dari kerjaan lain belum tentu Wewe bisa mendapatkan uang gitu. Apalagi Wewe seorang pelajar dan masih kecil gitu kan. Pertama kali pertandingan itu yang event terbesar lah ya, yang pertama kali Wewe dapat uang bonus 10 juta. Itu tuh karena Wewe main di senior Porda waktu itu, umur Wewe dituain, jadi Wewe main di situ dapat bonus 10 juta dipotong, jadi bersihnya Wewe dapat 7,5 juta. Nah itu uang terbesar buat Wewe, apalagi Wewe waktu itu masih SMP. Langsung kasih semua dan Wewe pasang listrik karena waktu itu keadaan rumah kan mati lampu. Jadi akhirnya Wewe bisa pasang listrik, itu luar biasa senengnya karena pertama kalinya malam-malam nggak gelap lagi. Dari sekedar hobi hingga motivasi untuk meringankan beban orang tua, Wewe memutuskan menekuni pencaksilat dan menjadi atlet. Meski ia seorang wanita, tapi jiwa dan fisiknya sekeras baja. Berbagai cedera dari terkilir, sobek hingga retak di tulang hidung tak membuatnya patah arang. Wewe yang sempat dilarang keluarga karena tak tega melihat perjuangannya, tak membuat Wewe mengurungkan niat menjadi atlet profesional. Cedera yang dialami selama ini yang terparah, sebenarnya banyak sih cedera yang dirasakan ya, waktu dari mulai terkilir ankle, lutut Wewe yang susah ditekuk, sakit banget, terus udah itu hidung ketonjok sampai retak dan berdarah kan, retak tulangnya, bengkok hidung Wewe, terus juga pelipis mata kanan Wewe kena tendang sampai berdarah, dijahit 3 jahitan. Itu semua sih pasti dialami oleh semua atlet bela diri pastinya. Itu resiko karena yang namanya bela diri pasti nggak akan jauh dari seperti itu. Kalau bisa Wewe nggak pernah pengen mereka tahu sebenarnya apa yang Wewe rasain kayak gitu. Karena sedih, malahan Wewe lebih sedih ketika mereka tahu kayak gitu. Dari keluarga, bahkan nenek kakek dari mama pun sering bilang, dulu waktu almarhum kakek masih ada pun, Neng udah selesai ya katanya, kakek nggak tega lihat kamu capek. Terus udah itu mereka selalu membujuk Wewe, udah abis pertandingan ini selesai, udah katanya udah cukup Wewe bantu kami gitu. Yang pasti keren banget karena sebelumnya juga aku pernah bertemu langsung dengan Kak Wewe waktu itu, dan orangnya humble banget, baik banget, dan berprestasi juga tentunya sebagai salah satu atlet perempuan yang aku sukai juga karena emang sekeren itu sih. Jadi udah nggak diragukan lagi, apalagi kemarin juga menang di Asian Games dan itu suatu kebanggaan banget, terutama aku sebagai yang pernah pencaksilat mungkin dulu jadi atlet. Tempaan hidup menjadikan Wewe Wita sebagai salah satu atlet pencaksilat yang mengantarkan Indonesia mengukir sejarah di kancah Asia. Dan ketika medali emas hingga kucuran bonus telah digenggam, tangis Wewe pun pecah mengenang perjuangan kedua orang tuanya. Benar seneng, benar-benar bersyukur katanya bahwa Wewe bisa menjadi orang yang dipandang, yang dibanggakan oleh semua orang gitu. Dan dia merasa bersyukur bahwa dia mempunyai anak yang mampu membanggakan keluarga. Dia benar-benar bangga, dia benar-benar rasanya mungkin kalau sebagai orang tua ingin sekali memperlihatkan kepada orang-orang bahwa itu anak saya kayak gitu. Dan Wewe juga bersyukur Wewe terlahir dari keluarga yang sangat luar biasa. Ya, mama juga sama. Mama tuh sosok wanita yang luar biasa. Tidak pernah mengenal lelah dan selalu mendoakan Wewe harus berpergian kemanapun dia akan lakukan untuk Wewe kayak gitu. Itu luar biasa. Ma, Pa,
Terima kasih telah melahirkan Wewe, terima kasih telah membesarkan Wewe, dan terima kasih telah menjadi panutan Wewe dan mengajarkan Wewe banyak hal sehingga Wewe bisa bertahan, sehingga Wewe bisa struggle sampai sekarang dan bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Tak merasakan hidup seperti anak-anak kebanyakan, Wewe Wita tak pernah rendah diri. Hal itu justru dianggap anugerah yang membentuknya seperti sekarang. Dan ketika kesuksesan telah di tangan, Wewe Wita ingin membahagiakan keluarga. Dari bonus yang didapat, Wewe berencana mengajak keluarganya berlibur ke negeri Sakura, Jepang. Ya, jadi kalau misalkan dulu waktu sebelum Wewe menang Asian Games, Wewe pernah sih dulu tuh sempet nanya-nanya sebenarnya kalau Wewe punya uang nih misalkan mau minta diajak jalan-jalan kemana gitu. Mereka sih mama papa adik-adik sih sebenarnya nggak bilang mau ke sini, nggak usah, katanya uangnya juga nggak ada. Kalau misalkan ada gitu kan, terus dia bilang papa sambil bercanda bilang pengen ke Jepang dong gitu sambil bercanda. Nah dari situ pas ASEAN Games menang, Wewe berniat untuk ajak mereka jalan-jalan. Mudah-mudahan, tapi mungkin nunggu Wewe waktu kosong. Ada waktu kosong, terus agak waktu kosongnya panjang. Insya Allah ngajak keluarga. Insya Allah akhir tahun, kalau enggak awal tahun. Luar biasa, selamat buat Wewe dan seluruh jawara, seluruh pendekar yang menjadi duta pencaksilat di Asian Games. Saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kalian telah mengibarkan bendera merah putih, telah mengumandangkan Indonesia Raya dan membuat Indonesia dan pencaksilat lebih jaya. Sukses sebagai atlet pencaksilat, Wewe Wita juga diselimuti kebahagiaan terkait kisah cintanya. Dalam waktu dekat, Wewe siap melepas masa lajang dan naik pelaminan. Alhamdulillah akhirnya setelah 7 tahun perjalanan Wewe, hubungan Wewe sama pacar Wewe, akhirnya di tahun ini Wewe bisa melaksanakan ibadah Insya Allah di bulan November. Kalau ngomong soal pernikahan, kemarin Wewe memang jujur Wewe kemarin fokusnya hanya ke Asian Games. Jadi setelah Asian Games ini juga Wewe kemarin masih banyak kegiatan yang di luar perkiraan Wewe. Jadi sampai sekarang masih banyak yang harus Wewe selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sampai hari hanya. Mohon doanya. Terus fokus, satu